Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur atas rahmat dan ridhonya kita bisa melaksanakan ujian akhir semester kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita ke ringkasan materi yang pertama, yakni ruang lingkup akidah akhlak. Akidah akhlak. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqadaya aqidu aqdan, yang berarti ikatan perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khulq, yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup akidah akhlak ada yang pertama, yakni ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan yang terakhir sam'iyat. Ruang lingkup akhlak terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah. Diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki ciri-ciri perbuatan akhlaki. Bentuknya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, ada akhlak terhadap sesama manusia. Bentuknya adalah dengan saling menjalin sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling menasehati. Tidak menyakiti hati orang lain, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun sikap. Tidak bersikap sombong di hadapan orang lain, mengedepankan sikap maaf jika terjadi kesalahan. Selanjutnya ada akhlak terhadap alam atau lingkungan. Bentuknya adalah dengan menjaga kelestarian alam, karena alam juga makhluk Allah yang berhak hidup seperti manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan menyadari bahwa diri manusia diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah. Dengan demikian, alam adalah bagian dari diri manusia itu sendiri. Fungsi akidah akhlak dalam Islam. Yang pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Yang keempat, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Untuk materi selanjutnya yakni tentang syariat Islam dan ruang lingkupnya. Syariat menurut bahasa artinya jalan menuju mata air. Sedangkan menurut istilah, syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, untuk mengatur
hubungan sesama manusia, dan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan alam semesta. Syariat mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan ketundukan dan serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Hukum-hukum Islam yang pertama ada wajib, di mana wajib ini terdapat dua pembagian, yakni wajib ain, wajib dan wajib kifayah. Yang kedua ada sunnah, di mana sunnah juga terdapat dua pembagian, yakni sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga ada mubah, yang keempat ada makruh, dan yang kelima ada haram. Tujuan syariat Islam yakni aturan-aturan yang dijalankan guna mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yakni memelihara kemaslahatan agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan dan kehormatan, yang kelima memelihara harta benda. Ruang lingkup syariat Islam. Ruang lingkup syariat Islam dalam makna syariat Islam sangat luas. Oleh karena ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran agama Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliyah, ibadah, ataupun akhlak. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan tugas hidup di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba Allah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta beribadah kepadanya. Ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah muhadah dan ibadah umum atau ibadah ghairu muhadah. Ibadah khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan diterapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Macam-macam ibadah khusus diantaranya sholat, toharoh, puasa, zakat, dan ibadah haji. Baik, materi selanjutnya yakni akhlak dan ruang lingkupnya. Akhlak adalah kehendak batin yang memicu tingkah laku tanpa melalui pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu dan menjadi kebiasaan atau sifat manusia tersebut. Akhlak mengacu pada sumber keseluruhan ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak terdiri atas akhlakul karimah atau akhlak terpuji, yaitu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan Sunnah Nabi. Dan ada pula akhlak mazmumah, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai umat Muslim, kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanah untuk selalu menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Kedudukan takwa dan ruang lingkupnya. Kata takwa berasal dari bahasa Arab yakni ittaqo yattaqi ittiqon, yang berarti takut atau keinsafan. Lebih luas lagi, pengertian takwa adalah
memelihara diri dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ruang lingkup takwa terdiri dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Kedudukan takwa dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nisa. Dari kedua surat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan takwa sangat berarti bagi kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun ciri-ciri orang bertakwa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177, yakni orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan nabi-nabi Allah, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada peperangan. Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu sendiri. Keutamaan menuntut ilmu merupakan sandi terpenting dari hikmah. Sebab itu, Allah memerintahkan manusia agar mencari ilmu atau berilmu sebelum berkata atau beramal. Firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu serta bagi dosa-dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, ada ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kelima, berhias dengan akhlak mulia. Yang keenam, mendakwahkan ilmu yang kita dapat. Kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang-orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.